Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, amazing, Allah Akbar. Semoga Allah selalu melindungi kita dengan kasih sayangnya dan selalu memberikan petunjuk kepada kita agar menjadi hamba yang lebih bertakwa lagi. Oke? Baik, untuk pertemuan kali ini, kalian akan belajar IPA Fisika tentang gerak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Ustazah Nani Moniroh bagi yang belum tahu ya, bagi yang belum tahu. Nah, di sini Ustazah akan mengajarkan IPA Fisika. Kan kalau sebelumnya kalian udah belajar IPA Biologi tentang gerak pada tumbuhan ya, gerak pada makhluk hidup lah. Nah, kalau di sini kita akan belajar gerak pada yang nggak hidup. Dia hidup sih, tapi dihidupkannya bukan secara alami. Baik, nah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini pada materi gerak itu adalah yang pertama, jika kalian sudah mempelajari ini, diharapkan kalian mampu memahami pengertian gerak. Yang kedua, mampu membedakan jenis-jenis gerak. Yang ketiga, mampu menganalisis gerak lurus, GLB dan GLBB. Apa itu GLB dan GLBB? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, ya teruskan aja nonton ini ya. Oke, next. Apa sih itu gerak? Apa itu gerak? Ada yang tahu? Contohnya nih, kamu gerak itu kan misalkan nih, kamu tadinya ada di dalam rumah, terus tiba-tiba ada di luar rumah. Itu nggak mungkin tring gitu aja kan, tapi kalian pasti berjalan. Itu bergerak. Jadi gerak itu adalah adanya perubahan posisi benda atau ya manusia atau apalah. Jadi perubahan posisi benda. Kayak buku aja kamu dorong gitu kan. Buku benda kan, buku didorong itu dia bergerak. Nah, gerak itu dia bersifat relatif. Maksudnya apa? Dia bergantung pada titik acuannya. Biasanya kan kalian sering bilang nih, ih cakep itu relatif loh. Maksudnya apa coba relatif itu di situ? Ada yang tahu? Ya, relatif itu tergantung sudut pandangnya. Kan ada yang bilang nih, ih cakep itu kalau matanya sipit. Cakep itu kalau matanya belok. Itu dua orang yang berbeda nih, misalkan. Menurut mereka berbeda definisi dari cakep itu. Terus ada yang bilang, ih cakep itu kalau kulitnya putih. Enggak, cakep itu kalau misalkan kulitnya hitam. Beda-beda kan. Jadi di situ cakep itu relatif. Begitupun dengan gerak. Dia itu sifatnya relatif. Nah, relatif di sini maksudnya gimana? Dia bergantung pada titik acuannya. Titik acuan siapa? Si pengamat. Si pengamatnya ini nih. Misalkan nih, kita di sini, si pengamat ini kan namanya Bima nih. Si Bima ini dia sedang melihat mobil yang ditumpangi oleh keluarga yang gerak gitu ya. Misalkan nih, gerak kayak gini. Nek. Nah, Bima ini dia memperhatikan si supirnya. Kok kayak kenal ya? Siapa ya? Siapa ya? Nah, si supir ini, kalau misalkan kita lihat dari sini sih kayaknya dia ini ayahnya gitu ya. Ini ayahnya, terus ini ada anaknya, ini juga ada anak dan ibunya. Nah, menurut Bima, si supir ini itu dia bergerak. Ya, iyalah dia bergerak kan tadi posisinya di sini nih. Posisinya kan tadi di sini. Terus dia berubah posisinya. Jadi ada di sini, bergerak, berjalan. Nah, menurut Bima dia bergerak. Tapi bagaimana kalau menurut si anak ini nih? Menurut dia ayahnya bergerak nggak sih? Terus menurut si ibunya, menurut ibunya si ayahnya ini bergerak nggak? Tidak, dia tetap ada di posisinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan relatif. Jadi bergantung pada si pengamatnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan dicatat, lalu nanti dikirimkan ke WA ke Ustazah ya. Selanjutnya, next. Jenis-jenis gerak. Jenis gerak itu ada dua. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Jenis gerak menurut keadaan benda. Maksudnya keadaan benda itu gimana? Nah, ada yang gerak nyata. Nyatanya itu gimana? Si bendanya itu ya nyata dia bergerak. Kelihatan dia berubah posisinya. Terus ada yang gerak semu. Nah, di sini gerak nyata itu kan dia adanya perubahan posisi. Posisi siapa? Si bendanya itu. Kan nggak mungkin tiba-tiba bendanya
pindah sendiri. Dia pasti kan bergerak gitu ya, entah itu didorong atau ditarik atau dia gerak sendiri. Karena dia punya kaki misalkan atau punya penggerak lah gitu. Intinya mah ada perubahan posisi kalau untuk si gerak nyata ini. Kalau untuk gerak semu, itu adalah bendanya itu diam. Benda yang diamatinya itu, tapi seolah-olah bergerak. Nah, yang bergeraknya siapa? Si pengamatnya. Contohnya, kamu misalkan nih naik kendaraan, terus ngeliat kiri kanannya. Kan kamu yang gerak nih, tapi kiri kanannya gerak nggak? Nggak gerak kan, tapi kelihatannya dia kayak bergerak. Itu disebut dengan gerak semu. Contohnya lagi kayak matahari. Nanti deh kita bahas di slide selanjutnya ya, tentang contoh gerak semu. Nah, jenis gerak yang kedua itu ada gerak menurut lintasannya. Lintasan itu apa? Tempat si benda itu bergerak. Nah, menurut lintasannya ini, jenis gerak itu ada gerak lurus. Kan lintasan. Gerak lurus berarti gerak suatu benda pada lintasan yang lurus. Nah, contohnya gini. Jadi dia lurus, nggak melingkar, nggak belok atau gimana. Dia geraknya lurus aja, karena lintasannya lurus. Yang kedua ada gerak melingkar. Berarti gerak suatu benda pada lintasan yang bentuknya lingkaran. Contohnya jam. Nah, jam ini kan si jarumnya ini digeraknya melingkar kan? Tek, 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 melingkar. Meskipun bentuk jamnya ini kotak, atau love, atau V, atau bagaimanapun bentuknya, tapi gerak si jarumnya ini dia tetap melingkar. 360 derajat. Selanjutnya, ada selain jam apa coba? Contohnya biang lala, kincirya ya. Nah, yang selanjutnya itu ada gerak parabola, berarti gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuknya parabola. Parabola dibagi nih kita bagi katanya nih jadi para dan bola. Para itu artinya setengah, bola itu artinya lingkaran kan bentuknya bola. Jadi parabola ini setengah bola. Lintasannya itu kayak gimana? Kayak setengah bola yang melengkung. Nah, contoh benda yang bergerak karena lintasannya melengkung. Apa coba? Nah, ini dia. Bola basket yang dilempar ke atas. Pokoknya apapun itu yang dilempar ke atas tapi dia memiliki sudut kemiringan, dia pasti akan berbentuk parabola. Contohnya lagi kayak menendang bola sepak. Tapi nendangnya nggak datar, nendangnya yang melengkung gitu loh. Pertama kan dia pastinya melambung dulu, nanti kan menukik ke bawah. Itu berbentuknya parabola. Apalagi coba. Nah, dipikir-pikir lagi aja ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan dicatat di bukunya, lalu nanti kirim ke Ustazah. Nah, lalu ini ada contoh gerak semu. Coba kita lihat YouTube-nya ya. Nah, di sini ada seorang anak yang lagi berjalan. Bukan berjalan, dia lagi naik kendaraan ya. Nah, kita lihat coba pemandangannya. Di sini kan kelihatannya anaknya diem, ya. Tapi lihat pemandangannya. Pemandangannya bergerak. Padahal di sini bukan pemandangan yang bergerak, tapi si anaknya yang bergerak. Karena dia berada di dalam kendaraan yang bergerak. Begitu. Ini contoh yang gerak semu biasa ya. Selanjutnya ada gerak semu harian matahari. Maksudnya itu apa? Gerak semu harian matahari. Nah, di sini gerakan suatu benda yang sebenarnya diam. Kan tadi gerak semu itu kan benda yang sebenarnya diam, tapi dia seperti bergerak. Nah, contohnya itu kan matahari bergerak yang dia terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Nah, kita ngeliatnya kan kayak gitu. Sebenarnya itu bukan si matahari yang bergerak, tapi kita atau si bumi yang kita pijak itu yang bergerak, yang mengelilingi si matahari. Nah, itu disebut dengan gerak semu harian matahari. Next. Nah, tadi tentang gerak. Sekarang kita beralih ke jarak dan perpindahan.
Apa itu jarak? Nah, sebelum ke pengertian jarak, alangkah baiknya kalian dengarkan dulu ya. Nih, penjelasan sedikit dari Ustazah. Jika suatu benda bergerak terhadap suatu titik acuan, benda tersebut pasti menjalani lintasan dengan panjang tertentu. Ya kan? Dia nggak mungkin gerak nggak ada lintasannya. Nah, panjang lintasan inilah yang disebut dengan jarak. Jadi, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Jarak berbeda dengan perpindahan. Nah, jarak itu menunjukkan seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuannya sebagai posisi awal. Nah, nanti deh kita lihat ilustrasinya ya. Selanjutnya perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Maksudnya ini apa? Oke, lihat aja nih ya. Contoh soalnya. Di sini ada arah mata angin, tau lah ya, utara, timur, selatan, barat. Nah, misalkan siapa ya contohnya? Aesa deh, Aesa. Aesa bergerak dari A ke C, dari A ke C. Nah, jaraknya ini adalah 100 meter. Lalu dia balik lagi ke B sejauh 50 meter. Nah, di sini kita sudah bisa menghitung berapa besar jaraknya, berapa besar perpindahannya. Nah, ingat kalau jarak itu kan adalah panjang lintasan yang ditempuh. Ingat tuh, panjang lintasan yang ditempuh. Lintasannya kan tadi dari A ke C, lalu dia balik lagi ke B. Berarti gimana? Dari A ke C 100, balik lagi ke B 50. Jadi 100 tambah 50 sama dengan 150 meter. Itu jaraknya. Panjang lintasan yang ditempuh atau yang digunakan oleh Aesa ketika dia bergerak. Selanjutnya kalau perpindahannya gimana? Perpindahan adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Perubahan kedudukan. Nah, kedudukan yang pertamanya kan dia Aesa itu ada di A. Sekarang ada di B. Berarti kita ngitungnya itu hanya dari A ke B aja. Nggak usah ngitung ke C dulu. Jadi perpindahan itu gitu. Hitung dari posisi awal ke posisi akhirnya. Nah, gimana? Jadi ya 100 dikurangi 50 kan? Hasilnya berapa? 50 meter ke arah timur. Karena kan ini dari sini ya, ke sini. B ini kan di arah timurnya si A, gitu. Nah, di sini bisa kita ketahui kalau jarak itu dia besaran skalar. Maksudnya besaran skalar itu apa? Besaran yang hanya memiliki nilai saja. Jadi nilai doang nih 150 meter. Nah, beda dengan perpindahan. Perpindahan adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nilainya 50 meter, arahnya itu adalah ke timur. Jadi bedanya gitu antara jarak dan perpindahan. Kalau jarak itu panjang lintasan, dia besaran skalar dan hanya memiliki nilai saja. Kalau perpindahan, dia itu perubahan posisi atau perubahan kedudukan dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, terus dia itu termasuk ke dalam besaran vektor. Dia memiliki nilai dan arah gitu. Nah, terus simbol yang digunakan untuk jarak dan perpindahan itu sama, yaitu S dari kata apa? Spasi. Spasi kan kalian kalau ngetik itu ada spasinya, spasi itu jarak. Jadi ngetiknya dari situ ya, space, S. Berarti S itu simbol untuk jarak dan perpindahan. Next, kalau ada pertanyaan seperti biasa ya, dicatat dulu. Kelajuan dan kecepatan. Nah, kalau misalkan kalian bergerak, itu kan ada yang geraknya lambat, ada yang geraknya cepat. Nah, itu berarti kan dia mengalami kelajuan atau kecepatan. Nah, ada yang tahu nggak ini apa? Ini namanya speedometer yang ada di motor atau mobil tuh, yang ngukur, kalian biasanya nyebutnya kecepatan kan? Kecepatannya berapa kilometer per jam? KMPH kalau di sini, kilometer per hour. Kita biasanya nyebutnya kilometer per jam, berarti ini orang Inggris nih ya. Kita di Indonesia pakainya jam aja gitu. Nah, ini adalah alatnya namanya speedometer ya. Nah, kelajuan dan kecepatan. Jika kamu berjalan pulang meninggalkan sekolah, dalam waktu tertentu kamu telah menempuh jarak tertentu. Besaran jarak ini bergantung pada kelajuan kamu dalam bergerak atau berjalan.
Nih, ulangi ya. Besarnya jarak itu bergantung pada kelajuan kamu dalam bergerak atau berjalan. Misalkan, kalau misalkan kamu, enggak deh, langsung aja ya. Kelajuan itu besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak tiap satuan waktu. Besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak tiap satuan waktu. Dia itu termasuk besaran skalar. Kenapa disebut besaran skalar? Ingat, di sini ada jarak. Tadi jarak besaran apa? Skalar. Jadi kita ngingetinnya gitu aja. Berarti kalau misalkan dia besaran skalar, dia hanya memiliki nilai saja tanpa memiliki arah. Tapi kita kebanyakannya sih sering nyebut kelajuan itu dengan kecepatan. Nah, sebenarnya beda. Kalau kecepatan itu besarnya perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak tiap satuan waktu. Besarnya perpindahan. Kalau perpindahan berarti dia besaran vektor. Dia memiliki nilai dan arah. Nah, contohnya yang tadi nih ya. Aesa pergi dari A ke C. C-nya hilang nih ya. Gak ke bawah. Dalam waktu tempuh di sini ada waktunya. Kan nggak mungkin kalian bergerak atau kita kan ngapain aja pasti ada waktunya kan ya. Waktu tempuhnya itu 25 second. Cepet banget ini, berarti lari nih ya. 25 second, second itu adalah detik. Kalau bahasa kerennya second ya. Bukan HP second. Terus di sini, tadi kan jarak yang ditempuhnya itu 150 meter dan perpindahannya 50 meter. Nah, kita di sini bisa menghitung besar kelajuan dan kecepatan. Kita ngitungnya kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kenapa disebut rata-rata? Karena di sini ada dua pergerakan ya, dari A ke C, dari C ke B. Nah, pertama kita hitung kelajuan rata-ratanya dulu. Nah, kelajuan itu rumusnya jarak dibagi waktu. Jarak simbolnya apa? S. Waktu simbolnya apa? T. Nah, V. Kelajuan itu dari kelajuan simbolnya V ya. Dari kata velocity. Nah, lalu kita masukin nih, V sama dengan 150. Kan jarak ini 150 dibagi dengan 25 second. Hasilnya 6 meter per second. Ini kelajuannya. Lalu bagaimana dengan kecepatannya? Nah, kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Ingat, perpindahannya kan 50, waktunya sama 25. Nah, kecepatannya itu 2 meter per second ke arah timur. Kok bisa beda, Ustazah? Nah, ini namanya juga kelajuan dan kecepatan rata-rata. Bukan yang biasa gitu ya. Jadi wajar lah, tapi kalau dalam kenyataannya biasanya gitu sama aja. Nah, dari sini, dari kelajuan rata-rata, kita nanti bisa dapat rumus S. S itu tadi apa? Jarak ya. Jarak sama dengan kelajuan atau kecepatan dikali dengan waktu tempuhnya. Oke, nah ini. Kelajuan dan kecepatan itu memiliki simbol yang sama yaitu V dari kata velocity. Nah, untuk T itu adalah simbol dari kata waktu, time. Ya, jadi ingetinnya gitu. Tadi kalau S itu jarak dari kata space, spasi. Velocity itu kelajuan atau kecepatan, V, dan T itu adalah waktu. Ingetinnya gitu, gampang kan? Kalau ada pertanyaan, dicatat dulu aja. Next. Contoh soalnya. Nih, contoh soal. Sebuah mobil berjalan melintas dari Bogor menuju Puncak dengan kelajuan 10 meter per second. Perjalanan itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Kelajuan, berarti kelajuan apa? V. Waktu 2 jam, waktu simbolnya apa? T, berarti T-nya 2 jam. Lalu, jarak, yang ditanyakan jarak simbolnya apa? S. Nah, gini aja langsung nih. Diketahui kecepatan atau kelajuannya 10 meter per second, T-nya 2 jam, atau, nah di sini kita ubah dalam bentuk detik atau second. 2 jam itu sama dengan 2 dikali 3.600. Hasilnya 7.200 second. Jadi ubah dalam bentuk detik ya. Yang ditanyakan apa? Jaraknya, spasinya. Berapakah spasinya atau jaraknya? Jawab, S sama dengan V dikali T. S sama dengan 10 dikali 7.200. Nah, jangan lupa ini ketika menghitung, ini tuh selalu dibawa ya.
Nanti di sini kita bisa coret. Ini kan M per S, berarti per dibagi. S coret dengan S. Jadi tinggal ada M-nya doang kan. 10 dikali 7.200, ya tinggal tambahin aja nolnya di belakang. Jadi 72.000 meter atau 72 kilometer. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan dicatat dulu aja ya. Next. Nah, bangun. Yang ngerasa ngantuk silakan cuci muka dulu, di pause dulu videonya. Selanjutnya, gerak lurus beraturan atau GLB. Itu dari tadi di tujuan pembelajaran kita ya. Jadi diharapkan setelah ini tuh kamu mampu menganalisis tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Kita pecah-pecah, gerak lurus beraturan. Berarti gerak suatu benda pada lintasan lurus. Beraturan itu siapa yang beraturan? Kelajuan atau kecepatannya yang beraturan atau tetap. Dia sama. Ih, ngapain ini mobil? Jadi gerak suatu benda pada lintasan lurus dan dengan kelajuan tetap atau konstan. Tetap kelajuannya. Misalkan gini, Nashwa. Jangan perempuan lagi deh, kita laki-laki ya. Arfa. Arfa mengendarai motor dengan kelajuan 20 meter per second. Kalau jalan lurus di jalan lurus itu ya dari Kopmart ke Maja lah ya. Nah, itu dari Kopmart ke Maja, itu kelajuannya misalkan 20, kecepatan kalau 20 meter per second, 20 km per jam. Loh, kilometer per jam sama meter per second sama nggak ya? Beda. Kalian udah belajar tentang apa tuh? Konversi satuan di kelas 7. Dari kilometer ke meter, dari jam ke second. Oh yo loh, harus diingat lagi. Nah, di sini Ustazah pakainya meter per second aja, yang sering kita gunakan nanti dalam soal-soal. Misalkan nih, dari Kopmart ke Maja itu, Arfa mengendarai motor dengan kelajuan tetap 20 meter per second. Itu segitu terus, nggak berubah-berubah, segitu aja. Nah, itu yang dinamakan dengan beraturan. Jadi dia konstan, tidak berubah-ubah. Nah, di sini ada grafiknya, grafik kelajuan terhadap waktu. Nah, di sini, ini kan waktu nih, jadi kalau misalkan makin ke sini, kan ini ada 0, berarti makin ke sini, waktunya makin lama kan. Nah, tapi untuk kecepatannya atau kelajuannya itu dia sama, lurus aja. Nah, ini sering keluar nih kayak gini nih, soal-soal kayak gini ya. Grafiknya, jadi kalau yang gerak lurus beraturan, itu kecepatannya konstan. Contohnya apa? Tadi yang Arfa itu ya. Seseorang mengendarai mobil atau motor pada lintasan lurus dengan kelajuan yang tetap. Yang kedua, kereta api. Nah, di sini kamu kan kalau misalkan di kereta api, yang pernah naik kereta api sih ya, itu biasanya bisa berdiri kan? Nggak jatuh atau gimana gitu kan. Kenapa? Nggak jatuh. Karena dia kelajuan atau kecepatan itu konstan, tetap. Sehingga orang yang di dalamnya itu dia tidak merasakan gerak, nggak ngerasain gerak banget gitu. Tapi itu kalau lintasan kereta apinya lurus. Beda kan kalau misalkan belok, dia pasti ngerem dulu kan, si keretanya ngerem. Nanti dia lurus lagi geraknya dengan kecepatan konstan. Nah, GLB ini berlaku pada kereta api yang jalannya lurus dan ketika sinyalnya bagus. Sinyal apa? Kan kadang kereta api tuh ada yang sinyalnya rusak ya, jadi dia berhenti di jalan gitu, di tengah jalan. Padahal sekarang keretanya udah pakai listrik, tapi kenapa disebut kereta api? Oke, ada yang tahu sejarahnya kenapa disebut kereta api? Nanti komen ke Ustazah ya. Next. Tentang percepatan. Tadi kita udah belajar tentang jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan, selanjutnya percepatan. Percepatan itu timbul gara-gara apa sih? Karena percepatan itu timbul karena adanya perubahan dari kelajuan atau kecepatan. Nah, perubahannya itu bisa bertambah banyak atau berkurang. Nah, kalau yang bertambah banyak itu kan berarti semakin cepat kan perubahannya nih. Misalkan dari 10 km per jam berubah jadi 20, dari 30. Nah, itu kan dia berubah. Tapi dia semakin cepat. Berarti dia mengalami percepatan. Biasanya orang yang ngegas nih, ngegas motor. Terus ada juga yang namanya perlambatan. Nah, langsung aja deh. Nah, kalau percepatan itu adalah bertambahnya kelajuan setiap
tiap selang waktu tertentu. Tadi bertambah jadi dari 10 km per jam jadi 20, 30, jadi bertambah terus. Berarti kan makin cepet tuh kan. Nah terus, nah ini ada emak-emak nih, ayo cepet mau kondangan. Selanjutnya ada perlambatan, adalah berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Berkurang. Jadi misalkan dari 50 ke 40, 30, 20, 10 dan 0. Contohnya itu kayak lagi ngerem. Ada eong di jalan, dia ngerem. Nah, di sini kan ada kata bertambah dan berkurang. Otomatis di sini kecepatannya itu berbeda kan? Ada kecepatan, berarti ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Nah, kecepatan atau kelajuan awal itu disimbolkan dengan V 0, 0, dan kecepatan T atau kelajuan T atau VT itu kelajuan pada waktu tertentu. Jadi nanti waktunya ditentukan. Nah, ini rumus untuk percepatan. A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T. Kenapa di sini A? Lihat, kenapa simbol percepatan itu A? Percepatan dan perlambatan kenapa A? A itu dari kata acceleration. Akselerasi kan suka dengar tuh kelas akselerasi, kelas percepatan. Nah, itu disebut, makanya disimbolkan dengan A. Ingat ya, tadi S itu jarak atau perpindahan dari kata space, velocity itu untuk simbol kelajuan dan kecepatan, lalu T untuk time, waktu, dan acceleration untuk percepatan, A. Ya. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, ditampung dulu. Next. Tadi GLB. Sekarang GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Kita potong-potong ya. Gerak lurus. Gerak suatu benda pada lintasan lurus berubah beraturan. Nah, di sini ada yang berubah. Siapa yang berubahnya? Kecepatan atau kelajuannya. Di sini kecepatan atau kelajuannya itu berubah, tapi secara beraturan. Jadi kalau misalkan bertambah ya bertambah terus, kalau berkurang ya berkurang terus. Nah, ketika bertambah dan berkurangnya itu si kelajuannya itu juga harus dengan angka yang bukan konstan, beraturan. Misalkan dari 5 ke 10, 5, 10, 15, 20, 25. Jadi kayak gitu angkanya. Jangan 5, 6, 10, 13, 25, nggak boleh kayak gitu. Meskipun dia bertambah, tapi karena angkanya itu tidak beraturan, jadi nggak ada kelipatannya gitu. Berarti dia bukan GLBB. Berarti gerak lurus berubah tidak beraturan ya. Tapi nggak ada itu kalau dalam fisika. Nah, kalau yang berkurang ya tadi dari 100, misalkan 100, 80, 60, 40, 20, 0. Kayak gitu. Nah, GLBB itu ada dua jenisnya. Ada GLBB dipercepat. Nah, ini grafiknya. Jadi kalau dipercepat itu kelajuan atau kecepatannya bertambah. Nih, kalau bertambah kan berarti naik ya. Tuh. Selang waktunya jalan terus, berarti ini juga naik kayak gini. Nah, contoh GLBB dipercepat apa? Kayak ngegas ya, ngegas motor, ngegas mobil, pokoknya lagi ngebut, itu dia berarti GLBB dipercepat, tapi dengan kelajuan yang tetap. Contohnya lagi apa? Kayak melemparkan benda dari, bukan melempar sih, bisa sih melempar juga, dari atas ke bawah. Itu kan dia dari, nanti semakin bawah itu semakin, bukan dilempar, berarti dijatuhkan aja, jatuhkan biasa, gerak jatuh bebas. Si bendanya itu gerak jatuh bebas dari atas ke bawah. Jadi kan dari yang kecepatannya 0 tuh dari atas, makin ke bawah makin cepat, dia kelajuannya bertambah. Terus ada lagi GLBB diperlambat, gerak lurus berubah beraturan diperlambat, kelajuannya berkurang. Contohnya kayak ngerem. Tapi itu harus apa? Kelajuannya tetap. Contohnya lagi itu kayak kamu ngelempar sesuatu ke atas. Nah, dia kan ketika di bawah itu kan 0, tapi kamu kasih kecepatan atau kelajuan didorong ke atas gitu ya. Nanti pas sampai atas kan dia berhenti dulu tuh, baru nanti jatuh ke bawah. Nah, ketika dia nyampe atas, itu dia mengalami GLBB diperlambat. Nah, pas sampai ke bawah lagi, itu berarti GLBB dipercepat. Nah, ini grafiknya, kebalikannya.
Perhatikan ininya nih ya. Kalau di sini kecepatan awalnya di bawah, ini kecepatan akhirnya di atas. Jadi dia naik. Kalau ini enggak. Kecepatan awalnya di atas, maksudnya di angka yang tinggi gitu ya. Ini kecepatan akhirnya di bawah. Grafiknya kayak gini nih. Miring, sama-sama miring, cuman kalau yang ini ke atas, kalau yang ini ke bawah. Nah, ada beberapa persamaan yang harus kamu ingat dalam GLBB ini. Ada persamaan tentang percepatan tadi udah. Ini untuk mencari percepatan. Yang ini untuk mencari jarak V0T plus minus setengah dikali A dikali T kuadrat. Maksudnya plus minus itu apa? Di sini kan ada A nih, percepatan. Jadi di sini bisa aja dia mengalami percepatan atau perlambatan. Jadi kalau misalkan nanti di soalnya itu dia mengalami percepatan, berarti di sini ya plus. Tapi kalau nggak ada berarti minus. Selanjutnya ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali A dikali S. Kalau ini mencari kecepatan pada waktu tertentu, kecepatan atau kelajuan pada waktu tertentu. Dan yang ini sama juga. Cuman kalau yang ini jika diketahui jarak, kalau yang ini jika diketahui waktu. Jadi nanti pintar-pintar kalian aja menggunakan rumus yang mana. Tapi biasanya kalau yang ini tuh jarang digunakan di SMP. Biasanya digunakannya di SMA atau yang olimpiade-olimpiade. Next, contoh soal. Kereta api bergerak dengan kecepatan 80 meter per second menuju stasiun. Kereta api tersebut perlahan-lahan direm hingga selang waktu 20 second berhenti di stasiun. Hitunglah. Yang pertama, besar perlambatan yang dialami oleh kereta api. Yang keduanya, jarak yang ditempuh kereta api dari mulai pergerakan sampai berhenti. Diketahui V0-nya. Nih, dia kan kereta api bergerak dengan kecepatan. Ini kecepatan awalnya 80 meter per second menuju stasiun. Nah, dia direm hingga waktunya itu 20 second. Jadi pas 20 second dia baru berhenti. VT-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia berhenti. Jadi nggak ada kecepatan kan. Kan kalau udah berhenti mah ya udah dia nggak gerak lagi. Nah, kita cari yang ditanya itu apa? A. Percepatannya, yang B itu jaraknya. Percepatannya gimana? Tadi pakai rumus yang tadi loh. A sama dengan VT min V0 dibagi T. VT-nya 0, V0-nya 80 dibagi 20. Hasilnya minus 4 meter per second kuadrat. Kenapa minus? Karena dia diperlambat. Ngerem kan? Selanjutnya. Sampai sini paham? Oke, next. Yang B. Yang cari jarak. Nah, kan tadi kita kenapa nggak menggunakan yang minus? Padahal kan di sini perlambatan. Kita lihat nanti di bawah nih. Nah, jadi minusnya ditaruh di sini nih. Sebenarnya nanti kita bisa naruh minusnya di sini. Nah, tapi nanti di si A-nya itu jangan ada minus lagi kayak gini. Tapi ini nggak apa-apa, sama aja. Pertama kita cari dulu. Ini kan V0-nya 80, T-nya 20, ditambah setengah dikali A perlambatannya minus 4 dikali T kuadrat, 20S kuadrat. Nah, ini kaliin dulu nih. Ini kalau misalkan ada apa sih operator kayak gini nih kan ya. Kalian jangan langsung ini 20 dulu ditambah setengah. Nggak boleh kayak gitu. Tapi satu-satu. Jadi kita kalikan yang ini dulu. Jadi ini ada ruas kiri, ada ruas kanan lah ya gitu. Kalau dalam matematika biasanya gitu kan nyebutnya ruas kiri dan ruas kanan. Nah, yang ini 80 kali 20 itu 1600. S-nya kita coretnya, nah, jadi 1600 meter. Ditambah, ini kita kalikan dulu ke sini. Setengah dikali minus 4. Hasilnya minus 2. Dikali 20 pangkat 2 berapa? 400. S kuadrat ya. Kan karena dikuadratkan. Ini S kuadratnya kita coret. Terus, S sama dengan 1600 ditambah minus 2 dikali 400. Hasilnya minus 800 meter. Nah, S sama dengan 1600 ditambah minus 800. Hasilnya berapa? Yang jawab 2400 kebangetan. Kok minus? Salah hasilnya. Hasilnya harusnya 800. Ini ke bawah ya minusnya, copy paste. Jadi hasilnya 800 meter. Kebangetan lagi Nusada. Oke. Nah, untuk gerak cukup sampai situ aja. Kalau misalkan ada pertanyaan langsung dikirim ke Ustazah lewat WA ya pertanyaannya.
The next kita akan belajar tentang force atau gaya. Bukan gaya-gaya kayak gaya bajunya kayak gimana, tapi gaya apa sih? Nah, kalian pelajarin dulu di rumah ya. Oke, ingat harus belajar di rumah. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Bila ada kesalahan dan kekurangan, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.